Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Puspita dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Akuntansi Syariah dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Halo teman-teman, pasti pernah mendengar kata akuntansi. Nah, apa itu akuntansi? Jadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai akuntansi yang saya tahu. Nah, tapi sebelum kita membahas apa itu akuntansi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai asal-usul akuntansi atau sejarahnya akuntansi. Akuntansi sendiri juga telah disebut dengan bahasa bisnis, yaitu bermaksudkan karena akuntansi berkaitan dengan uang dan uang untuk berkaitan dengan berbisnis. Jadi akuntansi bahasa bisnis. Ilmu akuntansi sendiri sudah sangat lama diketahui karena sudah berusia lebih dari ribuan tahun dan dapat juga ditelusuri ke peradaban kuno. Perkembangan awalnya adalah pada masa Mesopotamia kuno dan berkaitan erat dengan perkembangan dalam penulisan zaman kuno serta perhitungan dan sistem uangnya. Ada juga bukti bentuk awal pembukuan yang berasal pada masa Iran, yaitu Iran kuno, dan sistem audit berawal oleh penduduk Mesir dan Babilonia kuno. Nah, pada masa Kaisar Augustus, pemerintah Romawi juga memiliki akses ke informasi keuangan terperinci. Pembukuan entry ganda dipelopori dalam komunitas Yahudi di Timur Tengah abad pertengahan awal dan terus berlanjut yang disempurnakan di Eropa abad pertengahan. Karya pertama tentang sistem pembukuan entry ganda diterbitkan di Italia oleh Bapak Akuntansi. Akuntansi mulai beralih ke profesi terorganisir pada abad ke-19 dan membentuk badan bernama Institute of Chartered Accountants yang membawahi para profesional di Inggris pada tahun 1880. Selanjutnya, perkembangan akuntansi di Indonesia. Seiring perkembangan ilmu akuntansi yang terus berlanjut, Indonesia sendiri juga sudah membentuk Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Di bawah Ikatan Akuntan Indonesia, badan ini menentukan dan merancang setiap standar yang nantinya harus dipatuhi oleh setiap perusahaan, baik swasta maupun negara. Pendekatan Indonesia terhadap adopsi standar IFRS atau International Financial Reporting Standard terus dilakukan untuk meminimalkan perbedaan-perbedaan yang signifikan. IFRS sendiri adalah standar dasar yang diadaptasi oleh Badan Standar Akuntan Internasional atau International Accounting Standard Board. Sejumlah standar yang dibentuk sebagai bagian dari IFRS,
dikenal dengan nama terdahulu International Accounting Standard. IAS dikeluarkan antara tahun 1973 dan 2001 oleh Badan Komite Standar Akuntansi Internasional. Saat ini, DSAK berkomitmen untuk mempertahankan selisih 1 tahun dengan IFRS yang dikeluarkan oleh IASB sampai Indonesia memutuskan kapan akan digunakan untuk diadopsi penuh atau seutuhnya. Selanjutnya, pengertian akuntansi. Saya simpulkan pengertian akuntansi itu yaitu pencatatan, ringkasan, pelaporan, serta menganalisa dari setiap transaksi yang terjadi di perusahaan untuk mengetahui keadaan keuangan dalam perusahaan tersebut. Ya, jadi yang dimaksud dengan pencatatan yaitu adalah proses pertama dan terpenting dalam sebuah proses akuntansi, yaitu pencatatan berbagai transaksi yang dibuat dalam perusahaan. Ini juga dapat disebut sebagai pembukuan yang merupakan proses mengenali transaksi dan memasukkannya sebagai catatan. Pembukuan hanya berkaitan dengan segmen pencatatan dan tidak ada yang lain. Dalam akuntansi sendiri biasanya terdiri dari banyak pembukuan guna kepentingan pencatatan yang terperinci. Pemeliharaan prosedur ini terjadi secara sistematis. Berikut adalah 3 tahap pencatatan transaksi keuangan. A. Menggunakan sistem yang membantu kita dalam mengelola catatan keuangan. B. Melacak transaksi keuangan secara terperinci. C. Menggabungkan laporan untuk menyajikan dalam satu set pada akhir laporan keuangan atau dalam satu periode. Ringkasan yaitu data mentah yang umumnya merupakan hasil pencatatan transaksi, namun data ini tidak terlalu penting bagi organisasi atau sebuah perusahaan. Data mentah tidak memiliki arti yang berarti dalam proses pengambilan keputusan. Disinilah kerja seorang akuntansi, membagi data mentah ini menjadi berupa kategori dan menerjemahkannya. Jadi setelah melakukan pencatatan transaksi, kemudian bisa ditindaklanjuti dengan laporan. Laporan yaitu urusan perusahaan yang sepenuhnya ditanggungjawabkan oleh pihak manajemen. Pemilik bisnis harus tahu tentang berbagai operasi yang terjadi dalam perusahaan dan bagaimana perusahaan menggunakan uang mereka. Tahap akhir yaitu menganalisa. Menganalisa adalah akhir dari setiap proses yang telah dilakukan. Setelah pencatatan, ringkasan, serta penting untuk menarik kesimpulan dalam sebuah bisnis. Oleh karena itu, untuk menganalisis semuanya, akuntansi memperkenalkan konsep perbandingan, yaitu membandingkan laba, penjualan, ekuitas, dan sebagainya, serta antara satu sama lain untuk menentukan dan menganalisa kinerja, mengambil keputusan, dan membuat pertumbuhan suatu organisasi bisnis atau perusahaan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love my life because my life is you.